Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'dahu wa famu ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat ya Allah. Kalau dilihat dari sisi dimensi waktu, setiap bentuk ibadah itu tentunya terbagi kepada tiga. Pertama adalah qabla ibadah, yang kedua inda ibadah, yang ketiga ba'da ibadah. Kalau kita contohkan kepada urusan sholat, maka yang harus kita perhatikan adalah sebelum sholat, ketika sholat, dan sesudah sholat. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah ketiga unsur ini kita penuhi atau belum? Karena kalau kita lihat kaitan dengan urusan sholat dan juga urusan ibadah yang lainnya, maka ketika seseorang selesai melaksanakan ibadah, dia akan tetap mengagungkan asma Allah, dia akan tetap memiliki batasan, dan dia akan memiliki akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Nah, sehubungan dengan urusan sholat, sebagaimana kita baru bersama, maka banyak orang yang sholat, tetapi sholat itu kemudian tidak menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat dikerjakan, tetapi kemudian fahsya anil wal munkarnya tidak terlaksana. Artinya kalau istilah di masyarakat sering ada istilah sebutan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Maka oleh karena itu pada saat sekarang ini kita sesaat lagi ataupun sebentar lagi, kurang lebih 10 hari yang lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Tentunya salah satu hal yang harus kita perbaiki adalah bagaimana sholat kita. Dari mulai qada sholatnya, itu yang berhubungan dengan urusan syaratnya. Dari mulai toharohnya, pakaian kitanya, kemudian tempat sholat kita. Dari sisi ini saja banyak yang sudah gagal. Dari sisi qiblat saja sudah banyak yang gagal. Urusan berjamaah kan paling perlu ke masjid adalah Jumat. Untuk yang hariannya subuh, apalagi subuh dan isya, sampai digambarkan ya, yang paling berat apa yang dirasakan oleh orang munafik itu adalah sholat subuh dan isya. Jadi kalau kebetulan mereka sholat subuh nah hese ke masjid, isya nah hese ke masjid, apalagi kalau kita perhatikan kan kaitan dengan ibadah sholat ke masjid khususnya untuk laki-laki, kecuali ada umur syar'i boleh tidak ke masjid. Tetapi pada kenyataannya orang ke masjid itu bermacam-macam. Ada yang tiap waktu sholat 5 kali sehari ke masjid sholat berjamaah dimanapun, orang ke masjid dan berjamaah.
juga ada orang yang sholatnya ke masjid itu hanya seminggu sekali. Siapa boleh mau tanah sholat, jarang sholat ke masjid. Ya, di bumi kita katakan berapa Jumatan ke masjid. Ada juga orang yang sholatnya itu 1 tahun 2 kali. Idul Adha itu Idul Fitri. Ada bang sekali celana saya macam haji, celana Idul Fitri bagus. Yang lebih dahsyat lagi kegilaannya adalah orang yang datang ke masjidnya itu 5 tahun sekali. Jadi 5 tahun sekali, kayak 5 tahun sekali datang. Kayak 2028 kalau balik ke masjid. Jadi mau gambar, kadang-kadang mau sembako kan gitu. Yang paling hebat tadi mau janji, ya mau janji, tetapi janjinya seringkali dusta, janjinya seringkali tidak dipenuhi. Jadi intinya mereka tadi sebelum sholatnya, yuk kita perbaiki. Ya, urusan toharohnya, urusan pakaian kitanya, urusan waktu dan tempatnya kita perhatikan urusan sholatnya. Termasuk juga hari Jumat, ya, hari Jumat. Jangan sampai kita datang ke Jumatan itu setelah khotib naik mimbar. Jangan sampai, karena sudah jelas hadisnya kan. Sampai kan jadi babasaan kan itu. Ya, datang pertama dapat pahala apa, datang kedua dapat apa dan selanjutnya kan. Kemudian yang kedua apa? Indah sholat. Ketika sholat kita perhatikan. Karena banyak di antara kita ini kaitan dengan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita tidak memahami makna bacaan sholat dan makna gerakan sholat. Padahal kalau bacaan sholat dan gerakan sholat kita pahami, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang bisa membuat diri kita ini adalah kuat. Tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah mengeluh. Ya, termasuk situasi kondisi zaman now, zaman kiwari, juga salah, juga salah. Itu salah, itu salah. Sesulit apapun orang yang betul-betul mendirikan sholat, dia tidak akan pernah mengeluh. Salah satu contohnya misalkan, apalagi kalau usia sudah lanjut, ketika kita banyak lilir di tengah malam, ya, bangun malam setelah lewat jam 12 coba diri, nah, kenapa karena sadar itu tanya Allah supaya orang kenal tahajud. Kalau orang ngobrol di meja ke batu, kenapa semua sakit itu bisa sadar ya? Lain tahajud kan gitu, karena mencoba THP, bukan HP. Lain nama aki-aki ini kayak komun ini mau jualan encak, itulah jam 2 terus update status. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza masyarru jadua wa idza masahu khairu manuma illal muslimin. Jadi manusia itu punya sifat dasar berkeluh kesah. Diberi kesusahan mengeluh, ya mengeluh. Gara-gara dahar kerupuk oke mengeluh. Yang hanya kalau kerupuk. Merasa sambal hanya kalau sambal itu. Tidak bersyukur nikmat dari Allah. Karena kalau kita hubungkan urusan makan saja, ya, insya Allah yang hadir pada kesempatan ini masih ada sebelahan. Bahkan untuk kalangan tertentu makan dahar karena mulai dahar, di mana dahar aja banyak. Jadi dahar di mana, ya, di kafe mana, di warung mana, berarti gitu. Di warteg, di padang, di gudang, di mana kan gitu. Ya kalau pada umumnya bertanya, erek dahar naon begitu. Tetapi ingat, tidak sedikit hari ini yang bertanya, kira-kira kue dahar apa? Nah kalau kita memahami makna salat itu tadi sebutkan. Jadi kalau diberikan kesulitan itu, ya tetap aja qadarullah, kembalikan kepada takdir Allah. Kalau itu dianggap sebagai sebuah musibah, tinggal menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khulfi khairan minha. Kembalikan kepada Allah. Tapi sebaliknya, wa idza masahul khairu manu'an. Apabila mendapatkan kebaikan, loba harta, manu'an. Namun bahasa Sunda, ia nama meureun keket bengkere mereka cap jare, untuk kasiran mereka hese, pedit anak Sunda. Bahkan bukan hanya sekadar pedit Sunda, tetapi naon serakah.
Bukan jabatan yang lompat, kecina yang dobal-dobal tadi. Padahal pegawainya ongkang-ongkang kaki dan saukur tujuh kumpul. Itu yang terjadi pada saat sekarang. Maka oleh karena itu kita kembali tadarus bukan hanya sekedar tadarus yang sifatnya bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran kita pun lebih banyak apa hanya sekedar khatam dari mulai Al-Fatihah sampai Anas diulang dan diulang, tapi kita juga cara mengkajinya, apalagi mentadaburinya kita masih sangat lemah. Termasuk urusan sholat. Karena urusan sholat pun jika betul-betul kita melaksanakan dan mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, maka awalnya apa? Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Yang harus kita dahulukan adalah bagaimana kita mengkaji, mempelajari. Utlu alaika minal kitab, membaca Al-Quran. Sementara semangat membaca Al-Quran kita hari ini masyarakat umumnya kalah dengan kita membaca media sosial. Buka HP sambut berjam-jam, nah maca Quran, kalau saya doanya atau geus komo barudak ayeuna nama antang manain game. Ya, kita sudah mengenal semua pasti ya apa yang disebut dengan apa ML, Mobile Legend, yang tidak tanggung-tanggung. Ya, dipopulerkannya juga oleh seorang presiden tadi. Presiden tadi tanggung ini apa dipopulerkannya juga. Tungtungna barudak teh. Nah, lalu sampai hari ini coba kita lihat. Kewajiban kita ini kepada masyarakat, pembinaan kepada umat, terutama pada generasi muda. Sapopoe dalam main game, apalagi game hari ini banyak yang game di dalamnya ada unsur judi. Ada unsur judi. Pertama kemudian diberi hadiah, ya diberikan hadiah, dapat, kedua masih dapat, ketiga masih dapat, akhirnya apa penasaran. Kesananya yang tadinya tidak bermodal malah jadi bermodal. Akhirnya apa? Bisa jadi nganjuk ke hutang, maling bisa jadi kan itu berapa itu tadi. Yang bahaya hari ini bukan hanya sekedar pinjol, tetapi game itu juga membahayakan. Nauzubillah subhanallah. Tapi anehnya bangsa ini seakan-akan dibiarkan begitu saja. Generasi mudanya dirusak sedemikian rupa. Orang tuanya pun cuek, yang penting budak sekolah lulus bisa digawe. Lebih kalinya titik sampai hati. Tetapi kaitan dengan akhlak hari ini, jangankan akhlak masyarakat, jangankan akhlak umat, akhlak para pemimpin bangsa pun sudah semakin jauh dari ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semakin rakus, mereka semakin tidak sadar diri akan apa yang mereka lakukan terhadap kebijakan-kebijakan ini. Sehingga tidak heran kalau kemudian pada sholatnya, sejatinya pada sholatnya itu seperti di akhir salam kita. Di akhir sholat kita mengucapkan assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Berarti apa? Kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin, menebarkan keselamatan bagi yang lain. Jangankan kita menebarkan keselamatan, tempo-tempo nama orang ketua umum dulu. Saya seringkali menyampaikan dan ulang-ulang. Di tiap masjid, satu masjid saja masih banyak orang yang tidak saling sapa, yang tidak saling tegur. Padahal Rasulullah SAW menyatakan salah satu syarat masuk surga adalah apa? Beriman kepada Allah. Dan agar kita beriman kepada Allah apa? Salah satunya saling mencintai di antara kita. Dan bagaimana agar kita bisa saling mencintai adalah apa? Afsus salam bainakum, saling menyebarkan. Pada orang mah ya, naik menyapa teh kalau mungkin mereka orang naik utara mereka jarang-jarang orang teh salam. Mungkin kalau lebaran tinggal di silaturahmi teh kasar kan kayak ngomong lah tokoh masyarakat akan berkah kan biasa kita di masyarakat kan. Maka oleh karena itu hadirin jamaah ya alhamdulillah, saya mengajak di bulan Sya'ban ini ya, kurang lebih 10 hari kita menjelang bulan suci Ramadan. Salah satu jasanya apa? Yuk kita perbaiki sholat kita. Yuk kita perbaiki sholat kita. Jangan hanya kemudian mengedepankan urusan fikih perbedaannya sehingga kita bentrok, tetapi kemudian lupa akan esensi sholat itu sendiri, di mana sholat itu ada unsur hablum minallah, hubungannya dengan Allah, dan ada unsur hablum minanas, bagaimana hubungan dengan sesama manusianya.
Mudah-mudahan kita sekalian ini menjadi ahli sholat seperti doa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi a'ni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita ini menjadi ahli sholat, begitu pun anak cucu keturunan kita, dan mudah-mudahan setiap doa dalam sholat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Bakali wadirrat wa inna subiku illa bihamdillah wa hamdim minanas alaihi. Hadirin jamaah yang rahmatullah, dalam rangka wasiat takwa agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati pengajar, mari kita kembali kepada jalan Allah. Sebagaimana perintah Allah, ud'u ila sabili rabbik. Kita kembali ke jalan Tuhan. Jalan Tuhan, dan di situ sudah bertemu al-Islam. Dan kita yakin itu adalah Al-Quran sebagai pijakan kita. Maka dari itu poin penting pertama adalah mari kita memulai kembali bagi mereka yang belum, ada yang mulai apa yang sudah terlupakan dengan kitab suci. Buka kembali firman Allah, kita deres kembali, kita tadarus kembali, kita ambil pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena hari ini sekali lagi umat ini sudah mulai dininabobokan dengan sudah terlalu jauh dininabobokan dengan berbagai macam aktivitas, dengan berbagai macam kegiatan. Karena sampai hari ini pun yang seringkali diributkan adalah urusan honor, yang seringkali diributkan adalah urusan gaji. Seringkali kita ini tidak menyadari bahwa yang namanya rezeki yang Allah berikan itu bukan hanya sekedar uang. Kita ini bahayanya apa? Bahayanya mengukur rezeki itu dengan bentuk uang. Padahal orang tua kita dulu, para guru, ngomong para ustaz baheula, sepeda juga ya. Ustaz ayeuna jeung ustaz baheula sepeda, guru baheula jeung guru ayeuna sepeda. Baheula apa? Aya istilah Umar Bakti, irin naik sepeda, mawa kantong siga kitu, gajinya sabarahanan deui, ya aya ieu mah. Nu dirimukeun gaji jeung gaji, tuntutan teh. Guru-guru teh nu riweuh teh naon? Nguruskeun SK, ulang balik ka dinas pendidikan, nguruskeun SK, nguruskeun itu. Nu dipikirkeun teh gaji teh. Pakai suka bergurau, kira cinta lamun hayang gaji make kurban sampai di dari gaji seloba. Kenapa? Karena kita seringkali mempolitik urusannya urusan padahal kita sekarang wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah situasi banyak oknum orang kaya, banyak oknum pejabat yang semakin serakah itu, tapi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bensin masih kena kabeli, beas masih kena kabeli, lauk masih kena kabeli, dahar nasi kan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Palestina sana, ya, mereka dibombardir hampir tiap hari terus menerus, janji gencatan senjata, tetapi kemudian seringkali diingkari. Malah kitanya memberikan bantuan kepada lana dulu, ya, nauzubillah. Tapi kembali lagi, ya, cukup dengan tersenyum, kembalikan kepada Allah dan istighfar, astagfirullahaladzim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian bertanya kepada diri kita, apa yang kita bisa perbuat untuk Islam? Perbaiki diri kita, salah satunya apa? Dengan sholat, mudah-mudahan. Dan dalam rangka menghadapi Ramadan yang akan datang, hadirin jamaah Jumat ya Rasulullah, tentu kita tidak perlu berdebat urusan perbedaan, ya, rukyat, hisab dan lain sebagainya. Dua-duanya insya Allah memiliki dasar tanpa harus saling menyalahkan. Yang paham dan yakin nanti sahurnya di hari Rabu tanggal 18 tunaikan tanpa menyalahkan yang ikut yang lainnya. Begitu pun sebaliknya. Ada lima dengan pemerintah, pengumuman kayak hujan hilal, sana gitu, silahkan. Tetapi yang penting apa? Jaga kebersamaan. Tidak perlu saling menyalahkan. Semuanya itu dalam kategori istihad. Mana lu benar, alhamdulillah dapat dua. Tapi kalau tidak benar berarti salah, tetap dapat satu. Yang paling penting apa? Jaga persatuan umat. Sekali lagi, jaga persatuan umat. Dan untuk balik mana? Antara puasa untuk balik.
termasuk hukuman. Ayo puasa nu pandemi, ayo lebaran nu tigulang, eta nu ayo miliar deh aja, naon. Ya, di ona khutbah lebaran kahiji datang, di ona khutbah lebaran kedua datang. Jadi kan lebaran dengan sekali, atuh jaya bukan anak. Ya sebenarnya lumayan nah kan gelo eta. Ya, cekapnya mau sana jujur. Begitu mau sana jujur. Sekarang itu sudah mulai banyak. Nauzubillah. Ya. Maka dari itu kita kembali pada Al-Quran. Farudduhu ilallah wa rasul. Sok mulai lagi belajar Al-Quran, baca Quran. Bisa bisa baca. Tok era-era datang ke era. Kan baik belajar ikro, kenal ikro deui kan itu. Belajar. Ikuti sunnahnya, hadisnya. Nah rata-rata di bari kita hadis untuk mayu. Ya, terbaik. Bukan kita hadis selalu terjemahan banyak, tetapi alhamdulillah terbuka. Pemainan saya HP. Oleh karena itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap bentuk kesalahan dan kegelapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita sekalian agar kita bisa beramal lebih baik dan lebih baik lagi sehingga kemudian kita menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita memohon. Mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita diberikan kebaikan, begitupun nanti di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin.